Sani Saleh dan segenap jajaran di pemerintah daerah Kabupaten Belitung memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena untuk kedua kalinya Kabupaten Belitung kembali terpilih menjadi salah satu nominasi Grand Leadership Nirwasita Tantra 2021. Dan tak lupa salam hormat kami sampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ibu Siti Nurbaya Bakar MSc dan jajarannya serta tim penilai Nirwasita Tantra 2021. Keberhasilan pembangunan seringkali hanya dipandang dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa memperhitungkan lingkungan sebagai daya dukung dan faktor pembangunan berkelanjutan yang akhirnya menimbulkan banyak kerusakan lingkungan. Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Belitung ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup, juga untuk menyajikan data dan informasi mengenai kondisi lingkungan di daerah, melakukan penilaian dan menentukan prioritas masalah, serta membuat rekomendasi dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan tata kelola lingkungan hidup dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan. Permasalahan atau isu lingkungan yang timbul di Kabupaten Belitung sangat kompleks dan menyangkut dimensi yang luas. Isu-isu prioritas yang terangkum dalam dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Kabupaten Belitung tahun 2020 dirumuskan melalui beberapa tahapan dan menjadi isu masyarakat luas saat ini. Dan bagaimana kami membuat kebijakan atau program lingkungan hidup untuk mengatasinya, termasuk program yang sifatnya inovatif. Isu pertama yang saat ini sedang menjadi sorotan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah meningkatnya pencemaran badan air. Pencemaran pada badan air yang semakin meningkat dapat menyebabkan penurunan kualitas air, dan inilah yang saat ini terjadi di Kabupaten Belitung. Hal ini dikarenakan hampir sebagian besar sungai-sungai di Kabupaten Belitung ini menjadi badan air penerima dari berbagai macam aktivitas yang membutuhkan air sebagai proses produksi yang menghasilkan limbah dalam jumlah besar yang dapat menimbulkan pencemaran badan air apabila tidak dikelola dengan benar. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Kabupaten Belitung untuk mengurangi pencemaran dan penurunan kualitas air. Salah satunya dengan rutinitas pemantauan kualitas air melalui Dinas Lingkungan Hidup dengan menggunakan dana APBD tahun 2020. Sebanyak 48 titik pantau air sungai telah dilakukan uji kualitas air dan sebagian besar masuk ke dalam kategori tercemar ringan dikarenakan parameter uji pada masing-masing titik pantau berada di atas baku mutu. Berdasarkan nilai indeks kualitas air atau IKA, Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 53,16 dan sudah mencapai target yang diberikan oleh KLHK, yaitu sebesar 52,5. Namun kategori masalah pada kategori kurang baik dikarenakan kondisi sungai di Kabupaten Belitung masih banyak yang tergolong tercemar ringan. Indeks kualitas air nantinya akan digunakan sebagai bahan pembuatan kebijakan serta rencana meningkatkan kualitas air melalui kegiatan dan program yang ada dan tertuang dalam rencana pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan juga dalam target kinerja instansi pengelolaan lingkungan hidup untuk meningkatkan kapasitas lembaga daerah terutama dalam hal pengelolaan lingkungan hidup dan monitoring terhadap kualitas air. Pemerintah Kabupaten Belitung berinovasi membuat penerapan sistem aplikasi iBelitung SIABEL. SIABEL merupakan sistem pemantauan kualitas air online menggunakan teknologi digitalisasi sebagai media informasi kualitas air Kabupaten Belitung yang bisa diakses oleh
siapapun melalui web seabel.belitungkap.go.id, sehingga stakeholder ataupun masyarakat bisa mengetahui sejauh mana kualitas air di Kabupaten Belitung dan harapan ke depannya. Dengan mengetahui kualitas air akan menambah kesadaran masyarakat umum terhadap akibat dari pencemaran air. Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi pencemaran dan penurunan kualitas air adalah dengan melakukan kegiatan untuk membersihkan lingkungan sekitar sungai, bekerja sama dengan masyarakat dan perangkat desa, serta melakukan pengawasan terhadap ketaatan perusahaan terhadap pengelolaan limbah cair. Isu proses lainnya yang menjadi sorotan adalah belum optimalisasinya pengelolaan sampah. Pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Belitung yang terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2010-2020 laju pertumbuhan penduduk sebesar 16,5%. Peningkatan ini berimbas kepada peningkatan akan lahan pemukiman dan besarnya pencemaran dari timbulan sampah dan limbah domestik yang tiap harinya semakin meningkat juga, sehingga menimbulkan polusi udara dan belum tertangani secara optimal dalam pengelolaannya serta menurunkan estetika. Segala permasalahan sampah ini kami atasi dengan melaksanakan beberapa program seperti 1. Penambahan TPS 3R di beberapa kelurahan atau desa, termasuk bantuan truk TOSA pengangkut sampah di beberapa desa, sehingga mempermudah kita dalam penanganan sampah. Kedua, pembentukan tim Satgas Lebah Dinas Lingkungan Hidup atau Laskar Bersih dari Sampah. Ini adalah program inovatif Kabupaten Belitung yang baru dibentuk pada Februari 2019 dan merupakan salah satu langkah peningkatan kapasitas lembaga daerah. Dalam pelaksanaannya, tim Satgas Lebah terus berusaha bekerja maksimal dalam pengurangan, penanganan, dan pengelolaan sampah baik secara mandiri atau jika ada laporan dari masyarakat. 3. Gebrak gerakan bersih sampah kampung. Salah satu upaya dalam mewujudkan Kabupaten Belitung bebas sampah dengan mengajak seluruh desa beserta seluruh perangkatnya, polsek setempat, dan masyarakat melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan kampung-kampung di Kabupaten Belitung. 4. Rapiah, pemilah sampah rumah tangga berhadiah. Program yang mulai diselenggarakan pada tanggal 1 Januari 2020 ini bertujuan untuk memancing minat masyarakat supaya giat dalam pengurangan sampah dengan melakukan pemilahan sampah mulai dari sumber, yaitu sampah rumah tangga. 5. Sosialisasi dan pelatihan pengelolaan lingkungan dan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung kepada masyarakat umum. 6. Pengurangan timbulan sampah juga dibantu oleh Bank Sampah dan Unit Pengakuan Sampah yang bekerja sama dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung. Di Kabupaten Belitung terdapat 5 bank sampah, 8 forum komunitas pengelolaan sampah, dan 3 TPS 3R. 7. Pembuatan dokumen rencana induk pengelolaan atau RIP persampahan Kabupaten Belitung yang bersifat inovatif karena menjadi master plan persampahan dalam proses penanganan sampah di Kabupaten Belitung. Serta pada tahun 2021 ini dianggarkan untuk penyusunan DED TPA Gunung Sadai dikarenakan kapasitas TPA Gunung Sadai telah mencapai 3/4 kapasitas. Isu prioritas selanjutnya adalah bencana banjir di area pemukiman dan bencana kekeringan di area persawahan. Faktor pemicu utama kejadian bencana banjir di wilayah Kabupaten Belitung adalah faktor cuaca dan iklim serta pasang air laut atau ROB. Intensitas curah hujan yang tinggi mengakibatkan sungai dan drainase tidak dapat menampung curah hujan sehingga meluap dan menyebabkan banjir, serta adanya perubahan penggunaan lahan serta terganggunya aliran air akibat aktivitas tambang. Upaya mengatasi bencana banjir di Kabupaten Belitung adalah meliputi upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.
Upaya pencegahan perlu segera ada kebijakan sertis dari pemerintah Kabupaten Belitung untuk melakukan restorisasi kerusakan akibat tambang dan melakukan pengerukan di aliran sungai yang dangkal. Upaya penanggulangan berupa pertolongan pertama pada masyarakat terdampak banjir, baik dari sisi sosial dan kesejahteraan, di mana upaya penanggulangan bencana banjir ini dikoordinasikan oleh tim Satgas Lebah bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Restorasi lahan sawah terdampak banjir dilakukan bersama oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta dampak lainnya oleh organisasi perangkat daerah terkait. Dalam hal inovasi untuk pencegahan banjir, pemerintah Belitung bersama tim Satgas Lebah rutin melakukan pemantauan di daerah rawan banjir. Selain bencana banjir, bencana kekeringan pada area persawahan juga sering terjadi dan dipicu oleh faktor cuaca dan iklim. Musim panas berkepanjangan yang diakibatkan oleh curah hujan yang relatif rendah pada bulan Mei dan Agustus 2020 dapat menjadi pemicu terjadi kekeringan, sehingga menyebabkan sawah yang bertipe tanah hujan tidak dapat terairi dengan baik dan kebutuhan air bersih warga menjadi sangat kurang. Upaya yang dilakukan saat terjadinya bencana kekeringan adalah menyalurkan air bersih kepada warga yang membutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Belitung. Kemudian isu prioritas berikutnya adalah belum optimalnya pengelolaan limbah berbahaya dan beracun. Limbah B3 yang dibuang tidak sesuai dengan SOP dapat ditemukan di beberapa tempat terbuka dan sering mendapat pengaduan dari masyarakat sekitar. Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan penerapan aturan terkait limbah B3 dengan diterbitkan surat teguran terhadap industri atau usaha yang melanggar ketentuan pembuangan limbah B3. Isu prioritas yang terakhir adalah kurangnya pelestarian terhadap keanekaragaman hayati, terutama satwa yang dilindungi. Kabupaten Belitung memiliki satwa yang termasuk dalam kategori dilindungi dalam rangka mempertahankan habitat untuk satwa endemik yang dilindungi. Didirikan kawasan konservasi untuk meresmikan penangkaran satwa dan tanaman liar sebagai salah satu kawasan hutan konservasi, yaitu di Batu Mentas dan Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Belitung. Taman Kehati Bukit Paramon Kabupaten Belitung beralokasi Desa Air Selumar, Kecamatan Sijuk, memiliki salah satu fungsi yaitu sebagai kawasan pencadangan sumber daya alam yang memiliki fungsi konservasi dalam menyelamatkan bermacam spesies atau satwa yang dilindungi yang memiliki ancaman kepunahan. Dan berbagai inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup terus dilakukan dan dikembangkan pemerintah Kabupaten Belitung, seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, dan mempertahankan inovasi-inovasi yang telah berlangsung secara berkala, seperti program pelatihan pengelolaan lingkungan hidup, pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat, pemantauan kualitas terumbu karang, penanaman mangrove, penerbitan produk hukum bidang pengelolaan lingkungan hidup, dan kedepannya rencana tindak lanjut dari berbagai macam inovasi akan terus dilakukan. Saya, Bupati Belitung, tentunya mempunyai komitmen dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang menjadi isu masyarakat luas dalam dokumen informasi kerja pengelolaan lingkungan hidup ini. Untuk mewujudkan Belitung, untuk membuat Belitung kami tetap terjaga kebersihannya, keasriannya, kelestariannya, dan keamanannya. Bukan hanya untuk Belitung, tapi untuk bumi Indonesia tercinta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera
Yang kami hormati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya Bakar MSc beserta jajarannya dan tim penilai Green Leadership Minerva Sita Tantra 2021. Keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung program-program pengelolaan lingkungan, salah satunya saya dilihat dari jumlah anggaran dalam APBD dan program-program pengelolaan lingkungan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Tercantumnya program-program yang berorientasi pada lingkungan hidup dalam RPJMD ditambah dengan proporsi besaran anggaran yang cukup dalam APBD menunjukkan kepedulian pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan hijau. Saya Ansori, Ketua DPRD Kabupaten Belitung periode 2019-2024. Dengan ini saya mendukung kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Belitung tahun 2020 untuk program pengelolaan lingkungan hidup dalam hal legislasi dan mendukung proses peruntukan anggaran pengelolaan lingkungan hidup untuk proses pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Belitung. Anggaran pengelolaan lingkungan hidup diperuntukkan untuk beberapa program, yaitu sebagai berikut. Program perencanaan lingkungan hidup sebesar Rp226.326.550. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebesar Rp1.356.145.195. Program pengelolaan keanekaragaman hayati sebesar Rp57.860.700. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun atau B3, limbah B3 sebesar Rp22.749.000. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan PPLH sebesar Rp305.783.460. Program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup pada masyarakat sebesar Rp63.308.000. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup sebesar Rp23.356.900. Program pengelolaan persampahan sebesar Rp6.851.951.230. Program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten Belitung sebesar Rp5.970.825.892 dengan total anggaran sebesar Rp14.504.927, di mana anggaran tersebut mengalami peningkatan lebih kurang 38% dari tahun sebelumnya, yaitu 2019. Dalam pelaksanaan, kami tetap melakukan pengawasan sehingga dapat terserap dengan baik dan beberapa permasalahan lingkungan yang menjadi isu prioritas di Kabupaten Belitung dapat diselesaikan dengan baik, serta adanya dukungan dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor. Penekanan terhadap isu-isu tersebut dapat dilaksanakan secara optimal dan proses pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Belitung dalam hal pengelolaan lingkungan hidup dapat terlaksana dengan baik. Demikianlah saya sampaikan. Salam hormat saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.